Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ketemu burung ngeri, pulangnya jangan lupa lewat ke diri. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sartika Sari. Saya dari PMR Wira SMA Negeri 1 Bangkalan. Teman-teman, tahu nggak? Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa? Yaps, tentunya udah dilihat dari wayangnya udah tahu kan kalau kita bakalan presentasi tentang gerakan kepalang merahan, yaitu sejarah kepalang merahan di Indonesia. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata kepalang merahan di Indonesia ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang sebelum kemerdekaan. Tapi tahu kok kalau kalian kepo sama wayangnya? Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tokoh-tokohnya. Di sini ada Dr. Bader Johan, di sini ada pemerintah Belanda atau Nerkai, dan di sini ada Dr. Alfred Sendu. Baik, kita mulai. Pada saat sebelum kemerdekaan, pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, banyak sekali menimbulkan korban yang berjatuhan, luka-luka hingga meninggal dunia. Hal ini menyebabkan munculnya usulan dari Dr. Alfred Sendu dan Dr. Bader Johan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1932. Pemerintah Belanda, izinkan saya untuk membuat suatu organisasi kepalang merahan. Tidak bisa. Indonesia tidak bisa membentuk kepalang merahnya sendiri. Tapi kenapa? Kenapa Indonesia tidak boleh mendirikan kepalang merahnya sendiri? Karena Indonesia belum mampu dan untuk mengatur suatu organisasi kepalang merahan. Nah, jadi teman-teman, Dr. Alfred Sendu dan Dr. Bader Johan pernah mengusulkan kepada pemerintahan Belanda yang akhirnya mendapat sambutan pada saat sidang konferensi pada tahun 1940. Namun sayangnya, usulan mereka ditolak oleh pemerintahan Belanda. Nah, lalu bagaimana sih kegiatan kepalang merahan pada saat penjajahan? Yaps, benar banget. Pada saat masa penjajahan, kegiatan kepalang merahan dijalankan oleh Palang Merah Belanda cabang Hindia atau Nerkai, Nederlands Red Cross of the Indie yang terbentuk pada tanggal 21 Oktober 1873. Namun teman-teman, ketika usulan Dr. Alfred Sendu dan Dr. Bader Johan ditolak, mereka tidak menyerah dan tidak putus asa. Mereka terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi ke berbagai pihak. Nah, cukup singkat bukan tentang sejarah sebelum kemerdekaan? Nah, kali ini kita akan lanjut ke sejarah setelah kemerdekaan. Oke, kembali lagi dengan aku Tika. Seperti yang udah saya katakan tadi, kalau kita akan membahas sejarah Palang Merah Indonesia setelah kemerdekaan. Tapi aku tahu kok kalau kalian pada penasaran sama tokoh-tokoh yang ada di sini. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Dr. Anjasmah Hatta, Dr. Bader Johan, Dr. R. Mohtar, Dr. Johanna, Dr. Cita Nala, dan Dr. Basuki. Kalau sudah kenalan, yuk kita lanjut ke sejarahnya. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 3 September 1945, atas perintah Presiden Soekarno, memerintahkan kepada Menteri Kesehatan, yaitu Dr. Bentara Mantarmojo, untuk membuat suatu kepalang merahan. Atas perintah Presiden juga pada tanggal 5 September 1945 akhirnya dibentuklah Panitia 5 yang bertugas untuk menyusun rancangan tentang pembentukan Palang Merah Indonesia. Panitia 5 ini terdiri dari 5 anggota yang diketuai oleh Dr. R. Mohtar dan anggotanya yaitu Dr. Johanna, Dr. Sitanala, Bader Johan, dan Dr. Masuki. Setelah 1 bulan kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 September 1945, akhirnya lahirlah PMI sebagai Palang Merah Indonesia yang diketuai oleh Dr. Anjasmah Hatta sekaligus wakil presiden yang pertama di Indonesia. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah sebelum PMI
PMI semaju dan sejaya sekarang, banyak sekali sejarah yang telah dilalui oleh PMI, mulai dari sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Maka dari itu teman-teman, ingatlah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian dari saya harap yang telah saya paparkan dapat bermanfaat kepada kita semua. Sebelum saya mengakhirinya, saya punya pantun lagi nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada menara panjang, boleh kita bertemu lagi. Sekian, salam hangat dari saya Siti Sartika Sari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.